Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Negara dengan NIM 2201010002. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum teknik kendali dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Saptanugraha STMN. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu dasar-dasar MATLAB. Nah, untuk selanjutnya simak dan tonton video berikut ini. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu MATLAB itu apa. Jadi MATLAB atau Matrix Laboratory adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didedikasikan untuk mengkomputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi. Nah, fungsi utama MATLAB adalah untuk melakukan analisis data, mengembangkan algoritma, dan membuat model dan aplikasi. Nah, MATLAB sendiri itu mengungguli plot pencar atau bahasa pemrograman tradisional. Variabel elemen standar MATLAB menggunakan konsep array yang tidak memerlukan proses deklarasi. Nah, MATLAB itu juga bisa berintegrasi dengan bahasa dan aplikasi pemrograman lain. Nah, kayak bahasa C, Java, Net Framework, dan Microsoft Excel. Nah, MATLAB itu tersendiri memungkinkan manipulasi matriks, memplot fungsi dan data, mengimplementasikan algoritma, membuat antarmuka pengguna, dan yang terakhir itu berinteraksi dengan program dalam bahasa lain. Nah, pengenalan MATLAB tersebut itu ada 3 bagian utamanya. Yang pertama itu command window, yang kedua workspace, yang ketiga itu editor. Nah, di sini kita langsung masuk ke command window, di mana command window merupakan bagian untuk memasukkan perintah-perintah pemrograman dalam MATLAB, baik membuat atau menyimpan nilai suatu variabel hingga menjalankan fungsi-fungsi pemrograman lainnya. Yang kedua ada workspace. Workspace itu merupakan bagian di mana nilai dan variabel yang telah diprogram pada command window maupun editor itu disimpan. Nah, jadi kalau misalkan suatu nilai atau variabel yang udah diprogram di command window itu akan disimpan pada workspace. Nah, kita itu bisa melihat nilai tersebut itu di workspace itu tersendiri. Yang ketiga itu editor. Editor merupakan bagian script untuk melakukan pemrograman yang mana program-program yang akan dieksekusi akan dibuat secara runtutan dalam satu file script. Nah, file script dalam MATLAB itu disebut dengan M-file. Nah, di sini ada contoh yaitu codingan pada editor, di mana saya mengambil contoh dari mata kuliah sinyal dan sistem. Nah, di sini kita itu membuat codingan untuk menampilkan sinyal persegi pada MATLAB itu sendiri. Nah, pemrograman pada MATLAB itu ada 3. Ya, yang pertama itu komentar, yang kedua tanda titik koma, yang ketiga itu operator matematika dan matriks. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh pemrograman pada MATLAB. Nah, kita ini new script. Nah, untuk yang pertama itu contohnya itu kita ketik X sama dengan 4, Y sama dengan 16, Z sama dengan log 2 dalam kurung Y suatu kurung X pangkat 2. Nah, ini langsung aja kita run. Nah, di sini akan muncul pada command window-nya itu Z sama dengan 4 gitu. Nah, untuk contoh selanjutnya itu R sama dengan 1, 2, 5, 6. Lalu selanjutnya ini titik komanya. Lalu selanjutnya S sama dengan 1, 3,
jangan lupa juga titik komanya. Lanjut, D sama dengan INF R tambah S. Langsung dan nah, ini untuk hasilnya. Nah, T itu sendiri yaitu min 0,5000, 3.5000 dan seterusnya. Lanjut, di sini kita akan mengerjakan apa dari latihan nomor 1 dan 2 ini. Sebelumnya, saya telah mencari terlebih dahulu untuk latihannya ini. Nah, langsung aja kita ketik yang dari sini, yaitu nih untuk yang pertama, biar nggak banyak makan waktu, kita langsung aja sini. Oke. Nah, soalnya itu tersendiri yaitu diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 10, dan C sama dengan 8. Tentukan hasil dari akar A kuadrat ditambah B dikali log 2C dengan program MATLAB. Nah, ini langsung aja. Langsung kita buka. Nah, di sini akan kelihatan hasilnya, yaitu hasil untuk akar dari pangkat 2 ditambah B dikali log 2C itu sama dengan 17,7482. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu diketahui matriks A sama dengan 1, 3, 2, 2 dan B, maka tentukan nilai dari matriks C dengan program MATLAB. Jika matriks C bernilai C sama dengan A tambah BT dikali akar minus 1. Sama seperti tadi. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini, yaitu negatif 0,0870, 0,3913, 0,2174 dan minus 0,4783. Lanjut, yaitu fungsi alih dalam MATLAB. Dalam teori sistem kendali, terdapat suatu fungsi yang disebut fungsi alih atau transfer function yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan input-output dari suatu komponen atau sistem yang dapat digambarkan dengan persamaan linear, waktu invarian, dan diferensial dari waktu ke waktu. Persamaan linear, waktu invarian, dan diferensial dari suatu sistem didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan transformasi Laplace dari output, yaitu fungsi respon, terhadap transformasi Laplace dari input, yaitu fungsi penggerak, dengan mengasumsikan bahwa semua kondisi awal adalah 0. Nah, secara umum, fungsi suatu sistem ditulis sebagai berikut. Transfer function yaitu G dalam kurung S, yaitu output per input. Nah, dalam bahasa pemrograman MATLAB, fungsi alih dapat dibuat dengan dua cara, yaitu yang pertama itu fungsi alih dalam representasi poles dan zeros. Nah, seperti ini contohnya. Nah, yang kedua itu fungsi alih dalam representasi polinomial. Oke. Nah,
Kita lanjut, yaitu pemrograman MATLAB pada command window. Nah, untuk melakukan pemrograman dalam MATLAB, cara paling mudah untuk mengeksekusi perintah-perintah pemrograman ialah pada command window. Jadi kita langsung aja mencoba pada command window itu tersebut. Itu kita tulis Nah, ini kita langsung ajaran. Nah, di sini kita bisa masukin itu kita bisa masukin. Nah, kan ini judulnya itu pemrograman pada command window. Jadi kita bisa masukin codingannya itu pada command window. Ini langsung ntar. Nah, dapat hasilnya x nya itu sama dengan 1. Lanjutin sama yang y nya. Enter. Nah, hasilnya 0,2859. Set. Nah, hasilnya 3,4983 untuk yang tersebut. Nah, lanjut kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu zeros dengan 3 Nah, untuk hasilnya J-nya itu kan yang diminta zeros oles lain. Nah, ini dia hasilnya. Dan ada. Oke. Nah, lanjut. Di sini juga ada latihan soal, yaitu diketahui suatu fungsi alih yaitu T dalam kurung S sama dengan 3/3S pangkat 3 ditambah 3/2S ditambah 13. Jika pembilang adalah num dan penyebut adalah den, maka buatlah fungsi alih tersebut dengan fungsi TF num, TF dalam kurung num, den, tutup kurung pada command window MATLAB. Nah, juga udah saya klik sebelumnya mencari lanjut kita MATLAB
agar nggak banyak waktu yang terbuang. Langsung kita paste, langsung kita run. Nah, ini dia akan untuk nomnya itu akan memunculkan nilai yang sama. Dan sebelumnya ini nomnya itu 3. Nah, dan-nya itu 3, 0, 32, 13. Kalau kita ketik nom di sini, nah untuk nomnya itu 3 nilainya. Dan untuk coba kita ketik dan 3, 0, 32, 13 sesuai sama yang ada pada codingan dan pada command window. Nah, selanjutnya kita itu lanjut untuk contoh pada sebentar. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemrograman MATLAB pada M-file. Oke. Pemrograman MATLAB pada command window memiliki kekurangan, yaitu ketika terjadi kesalahan mengeksekusi perintah, maka kita harus mengetik ulang. Nah, perintah yang salah dan mengeksekusinya kembali. Hal ini tentunya memakan waktu yang lebih lama, oleh karenanya pemrograman MATLAB akan lebih efektif dilakukan pada M-file. Nah, M-file pada MATLAB dapat dibuka dengan memilih New Script pada tab Home MATLAB. Oke, jadi di sini kita pada MATLAB, mana MATLAB? Nah, ini New Script ya. Aku bilangnya memilih New Script pada tab Home MATLAB. Oke, New Script pada tab Home MATLAB. New Script. Nah, kan kita sama kayak ini script kan. Sama aja sebenarnya. Oke. Nah, seperti itu. Lanjut kita contoh pada new script ini itu sendiri itu gimana ya. Kita langsung aja dengan tidak sama dengan itu sama dengan kalau nah, Y-nya itu sama dengan dapatkan 1/3 S angka 3 ditambah 5 S ditambah 5. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu lanjut ke soal yang terakhir, yaitu diketahui suatu fungsi alif berorder 4 yaitu U sama dengan XY per YS pangkat 4 ditambah ZS ditambah XYZ. Nah, jika nilai X sama dengan 2, ini sama dengan 3, Z sama dengan 5, maka tentukan persamaan fungsi alif tersebut dalam pemrograman MATLAB pada M-file. Kita langsung aja ke ke yang MATLAB ini. Kita ketik mendefinisikan variabel X-nya itu 3 sama dengan 4, Z-nya sama dengan 5, lalu S-nya itu
yaitu dengan df s jangan kita langsung aja menghitung nilai lalu sama dengan x terus dalam hukum kurang x terus tambah lanjut tambah kurang z langsung aja seperti ini lalu kisaran. Nah, kita langsung dapat untuk fungsi alirnya yaitu 12/12 S pangkat 4 ditambah 80S. Nah, ini juga kita bisa ngetik nilai sini itu berapa. Dia sesuai, ini juga berapa, 4 sesuai, dan untuk sisanya itu nilai berapa, 5. Oke, sesuai. Baiklah, sekian untuk sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.